Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma tariqan linailid darajatir rafi'ah. Wassalatu wassalam ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para sesepuh dan saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta untuk ikut serta meramaikan di bulan suci Ramadan. Maka dari hal itu saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini mengenai materi puasa. Karena di bulan Ramadan ini kita sebagai umat beragama Islam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama mengenai puasa. Apa yang dikatakan puasa? Puasa menurut ahli bahasa adalah al-imsak, yaitu mencegah atau menahan. Sedangkan menurut syarak, menurut agama, yang dikatakan puasa itu adalah al-imsak anil muftir. Kalau di sini dijelaskan imsakun an muftirin biniyatin maksusatin. Ada lagi di sebuah kitab dijelaskan al-imsak an muftirin bisyara'iti al-adiyah, yaitu menahan dari perkara yang bisa membatalkan puasa dengan niat yang khusus, dengan niat tertentu. Di kitab yang lain dengan menggunakan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti syarat-syaratnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib berpuasa yang pertama, dan yang kedua nanti saya akan membahas mengenai syarat sahnya berpuasa. Di dalam sebagian kitab dijelaskan bahwa syarat wajib puasa ada 4. Di sebagian yang lain menjelaskan ada 3 unsur. Di sini saya akan menjelaskan syarat wajib berpuasa itu ada 4 unsur. Yang pertama al-Islam, al-bulu, al-aqlu, wal qudrah ala shaum. Yang artinya yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga memiliki akal, yang keempat mampu untuk berpuasa, al-itaqah lisyaum, yaitu mampu untuk berpuasa. Keempat unsur ini di dalam wajibnya berpuasa, keempat unsur ini harus sama-sama ada. Ketika 4 komponen unsur ini ada, maka seseorang itu wajib untuk berpuasa. Ketika salah satunya tidak ada dari 4 unsur ini, salah satunya tidak ada, maka dia orang tidak wajib untuk berpuasa. Contoh yang pertama adalah Islam. Unsur yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak Islam, contoh kafir asli, ini tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak dituntut untuk berpuasa. Kenapa orang kafir tidak dituntut untuk berpuasa? Alasannya li'annahu laisa li ahli ibadah, karena orang kafir itu bukan termasuk ahli ibadah. Beda halnya dengan kita orang Islam termasuk ahli ibadah. Jadi kita dituntut untuk berpuasa. Orang kafir itu tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa, meskipun unsur-unsur yang lain ada pada diri orang kafir itu. Karena dia tidak Islam, maka dia tidak memiliki kewajiban berpuasa. Sehingga nanti ketika dia itu masuk Islam, dia tidak berkewajiban untuk mengodoi puasa-puasa di bulan Ramadan sebelumnya. Yang pertama, unsur yang pertama Islam. Jika unsur yang pertama ini
tidak terpenuhi maka tidak wajib untuk berpuasa. Yang sah. Unsur yang pertama adalah Islam. Unsur yang kedua tadi adalah al-bulu, yaitu balik. Kalau ada seseorang anak kecil, ya, ini masalah balik. Berarti anak kecil yang tidak balik, yang belum balik, itu tidak berkewajiban untuk berpuasa. Akan tetapi anak kecil ketika dia berpuasa maka sah puasanya apabila si anak kecil ini tamyiz. Tamyiz maksudnya dia itu tahu terhadap hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan dia tahu bahwa ketika puasa dia sebelum di malam harinya dia itu harus niat. Jadi sebelum sahur dia itu niat besok ingin berpuasa, dan dia tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dia tahu. Kalau anak tamyiz ini kalau anak kecil ini tamyiz, mengerti hal yang seperti barusan itu, maka puasanya sah. Tapi kalau tidak tamyiz, anak kecil yang tadi itu tidak tamyiz, tidak mengerti mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contoh, ada anak kecil umur 5 tahun, dia nggak tahu kalau mau makan di siang hari bisa membatalkan puasanya, minum di siang hari bisa membatalkan puasanya. Ketika malam jam 3 malam dia ikut sahur sama orang tuanya, tapi ketika siang dia makan nasi, minum air, dia tetap menyatakan kalau dianya itu puasa, karena dia nggak tahu bahwa minum air, minum nasi dan lain-lain itu bisa membatalkan. Sehingga yang puasanya anak kecil yang kayak gini itu tidak sah. Ini di dalam kitab Baijuri dijelaskan mengenai anak kecil, fala yajibu 'ala shabi. Tidak wajib bagi anak shabi, bagi anak kecil untuk berpuasa. Tsumma in kana mumayyizan sahah minhu. Apabila anak kecil itu tamyiz, pintar sebagaimana yang saya jelaskan barusan, sahah minhu, maka puasanya sah. Wa illa fala. Jika anak kecil tadi itu tidak tamyiz, maka puasanya tidak sah. Ini di dalam keterangan di dalam kitab Baijuri. Di dalam keterangan di dalam kitab Taqriratus Syadidah mengenai anak kecil. Fayajibu lil wali amro ibnihi, itu amro, wajib bagi wali orang tuanya anak kecil ini wajib untuk memerintah anaknya yang kecil itu, anaknya yang sobi itu, baik yang perempuan atau yang laki-laki, wajib memerintah anaknya itu untuk melakukan berpuasa apabila anaknya itokoh al-shaum, mampu untuk berpuasa. Kalau anaknya tidak mampu, umur 7 tahun, ini bagi anak kecil yang berumur 7 tahun, wajib bagi orang tuanya untuk memerintah anaknya, menyuruh anaknya untuk melakukan puasa apabila anaknya ini mampu untuk berpuasa. Jika tidak mampu untuk berpuasa, maka orang tua tidak wajib menyuruh anaknya melakukan puasa. Hal ini sama seperti orang tua menyuruh anaknya dalam sholat. Orang tua menyuruh anaknya dalam sholat ketika anaknya berumur 7 tahun, maka orang tua wajib untuk menyuruh anaknya melakukan sholat. Jika tidak melakukan sholat, maka orang tua wajib untuk memarahinya. Yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Begitu juga dalam puasa, sama. Orang tua harus memarahinya. Kalau anaknya ini mampu, diperkirakan mampu untuk berpuasa, wajib untuk menyuruhnya. Kalau tidak mau, maka wajib untuk dimarahi. Kalau sudah nyampe umur 10 tahun, 11 tahun belum balik, ini anaknya belum balik, 12 tahun belum balik, maka orang tua wajib untuk memerintah anaknya untuk melakukan puasa. Jika tidak mau untuk melakukan puasa, maka orang tua boleh memukul anaknya. Boleh memukul anaknya dengan pukulan yang mendidik. Boleh. Dengan pukulan yang mendidik untuk anaknya ini berpuasa. Jika tidak
Jika anaknya ini mampu untuk berpuasa tapi orang tua membiarkan anaknya tidak berpuasa, maka orang tua mendapatkan dosa karena tidak menyuruh anaknya untuk berpuasa. Selanjutnya unsur yang ketiga dari syarat wajibnya berpuasa adalah al-aqlu, yaitu memiliki akal. Jadi orang yang tidak memiliki akal ini tidak wajib untuk melakukan puasa. Tapi ada yang tidak punya akal pada waktu itu, tapi dia itu wajib untuk berpuasa, itu ada. Seperti halnya orang tidur. Nanti saya akan jelaskan. Di sini ada keterangan mengenai orang yang tidak punya akal. Ini memiliki akal adalah salah satu syarat wajibnya berpuasa. Jika tidak punya akal seperti halnya orang gila, majnun, orang gila, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Orang gila, orang yang memiliki penyakit ayan-ayanan tidak wajib untuk berpuasa. Orang yang mabuk, ketika dia itu mabuk tidak wajib untuk berpuasa. Di sini ada penjelasan keterangan fal majnunu in ta'adda. Ini dari sini keterangan fala yajibu alaihi himul ada mutlaqan sawa'un ta'addu aula. Di sini orang al-majnunul mughma alaih, orang yang gila, orang yang memiliki penyakit ayan-ayanan, wasakron, dan orang yang mabuk, fala yajibu alaihimul ada, tidak wajib baginya untuk melakukan puasa secara mutlak, baik itu gilanya, penyakit ayanannya, terus mabuknya, baik itu dilakukan secara sembarangan, dia itu sembarangan sehingga gila, maka dia itu sembarangan atau tidak, maka tetap tidak wajib untuk melakukan puasa. Amma wujubul qada'i fa fihi tafsilun. Adapun di dalam wajibnya mengodoi, maka di sini ditafsil, diperinci. Tadi kan mereka itu tidak wajib untuk melakukan puasa, akan tetapi dalam mengodoinya, dalam mengganti puasanya, di sini ada perinciannya. Perincian pertama, fal majnun, yaitu orang gila, in ta'adda wajib alaihil qada. Orang gila itu apabila dia itu sembarangan atau sengaja, sembrono dia itu sehingga menyebabkan dia itu gila, maka wajib alaihil qada, maka bagi orang gila itu ketika dia nanti itu sembuh, maka dia wajib untuk mengodoi, wajib mengganti puasanya. Akan tetapi kalau gilanya dia itu bukan dikarenakan kesembronoan, bukan dikarenakan sembarangannya dia, maka ketika dia nanti sembuh dari gilanya, tidak berkewajiban untuk mengkodoi puasanya, tidak berkewajiban untuk mengganti puasanya, yang mana dia tidak berpuasa di bulan Ramadan sebelumnya. Untuk perincian yang kedua, wa kadza as-sakranu 'alal mu'tamad wa qila yajibul qada 'alaihi mutlaqan. Perincian yang kedua adalah sakron, orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu menurut qaul mu'tamad itu sama dengan hukumnya sama dengan orang gila, yaitu kalau mabuknya dia itu tidak sembarangan, bukan sembrononya dia tidak ada kesembronoan, kok moro-moro dia itu mabuk, maka dia tidak wajib mengodoi puasanya, mengganti puasanya. Akan tetapi kalau dia itu sembrono, sengaja mabuk, minum minuman keras sehingga dia itu mabuk, maka dia ketika sahur tidak boleh untuk melakukan puasa karena dia dalam keadaan mabuk. Karena kesembrononya dia, kesembarangannya dia sebelumnya, maka dia wajib untuk mengodoi puasanya, wajib untuk mengganti puasanya. Ini menurut kaul mu'tamad. Wakilah yajibul qada alaihi mutlaqan. Menurut sebagian pendapat,
orang mabuk itu meskipun dia itu sembarangan atau tidak, yang terpenting dia itu mabuk, maka dia tetap wajib untuk mengganti puasanya. Ini menurut sebagian pendapat, menurut Qil. Untuk perincian selanjutnya adalah wal mughma alaih yajibu alaihi qada mutlaqan wa illam yata'adda. Mughma alaih ini adalah orang yang memiliki penyakit ayan-ayanan. Orang yang memiliki penyakit ayan-ayanan mana di sini? Ini tetap wajib secara mutlak, wajib untuk mengodoi puasanya. Apakah dia itu sembarangan atau sembrono sebelumnya sehingga penyakit ayan-ayanannya itu kambuh muncul berhari-hari sampean, dia tetap wajib untuk mengodoi puasanya, wajib untuk mengganti puasanya. Meskipun orang yang penyakit ayan-ayanannya ini sembarangan, sembrono sebelumnya. Beda halnya dengan sholat. Kalau sholat ada perincian untuk orang yang memiliki penyakit ayan-ayanannya tadi. Kalau di dalam sholat. Ini lanjut ke mengenai pembahasan puasa. Untuk selanjutnya orang yang tidak memiliki akal. Ini barusan sudah disebutkan. Yang diantaranya lagi ada orang yang tidur. Orang yang tidur ini juga dikatakan orang yang memiliki akal, tapi dia wajib untuk melakukan puasa. Di sini dijelaskan wa inna ma wajib as-shaumu 'alan naim likaunihi ahlan lil ibadah. Bagi orang yang tidur itu tetap wajib untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena orang yang tidur itu dia itu adalah orang yang ahli ibadah. Ini alasannya. Fa innahu aqrabu lil mutanabbih min ghairihi. Karena orang yang tidur itu lebih gampang, lebih dekat untuk diingatkan, untuk dibangunkan dengan caranya yaitu dibangunkan sudah sembuh dari tidurnya, sudah bangun dari tidurnya. Makanya orang tidur itu tetap berkewajiban untuk melakukan puasa. Untuk unsur syarat wajibnya puasa yang keempat adalah al-qudratu 'ala shaum, yaitu mampu untuk berpuasa. Sekarang kalau tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa sehingga tidak wajib untuk melakukan puasa ini ada yang secara hissi, secara panca indera, ada yang secara syarat. Orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa secara panca indera, secara hissi, ini seperti orang yang sakit. Jelas secara pandangan mata, orang yang sakit ini tidak bisa, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasanya. Orang yang sakit bagaimana? Yaitu orang yang sakit bila dia itu berpuasa bisa membuat dia itu meninggal, atau kalau dia itu berpuasa bisa memperlama kesembuhannya, maka boleh bagi dia orang untuk tidak melakukan puasa. Tapi kalau tidak, dia itu sakit tapi ketika dia itu berpuasa tidak membuat dia itu meninggal atau tidak membuat penyakitnya tambah parah, tidak ada permasalahan di sini, maka dia tetap wajib untuk melakukan puasa. Kemudian contoh orang yang tidak mampu untuk berpuasa menurut syarat, seperti halnya orang yang haid atau juga orang yang nifas. Perempuan yang haid dan yang nifas ini tidak boleh untuk melakukan puasa karena secara syarat ini tidak bisa. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya berpuasa. Dalam kitab Taqridus Syaridah itu dijelaskan bahwa mengenai syarat sahnya puasa. Syaratnya puasa yang diantaranya adalah yang pertama al-Islam, yaitu harus Islam. Jadi kalau orang kafir asli ini tidak sah, puasanya tidak sah, harus masuk Islam dulu. Orang murtad juga
puasanya tidak sah, harus masuk Islam dulu. Tapi orang murtad ini wajib. Orang murtad ini wajib untuk melakukan puasa, tetap dituntut untuk melakukan puasa. Sehingga orang murtad itu kalau dia itu tidak puasa, orang murtad kan tidak sah untuk berpuasa. Sehingga nantinya ketika dia itu nanti masuk Islam dan dia ketika bulan puasa Ramadan tadi itu dia itu murtad, sehingga dia itu wajib mengodoinya, tetap wajib untuk mengodoinya untuk orang murtad. Untuk yang kedua, coba lihat di HP-nya tadi saya kirim tadi. Syarat sahnya puasa yang kedua adalah kalau nggak salah ya memiliki akal. Ini tak lihat dulu biar tidak ada kekeliruan. Yang kedua adalah memiliki akal. Maka orang yang tidak memiliki akal ini tidak sah puasanya. Seperti halnya tadi orang gila tidak sah puasanya, orang mabuk puasanya tidak sah, orang yang memiliki ayan-ayannya kambuh puasanya tidak sah. Oh, di sini ada penjelasan tambahan mengenai orang gila tadi itu sudah ya. Ini mengenai orang yang memiliki penyakit ayan-ayanan. Idza agma alaihi aw sakar. Ketika orang itu ini dari awal, wa mata jannas shaim walau lahdatan minan nahari batala shaumuhu. Pengertiannya adalah ketika orang yang berpuasa itu terkena jin. Ada orang berpuasa di tengah hari kejinan, terkena jin. Walau lahdatan, meskipun sebentar yang terkena jin ini atau gila sebentar, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Ini kalau orang yang terkena jin meskipun sebentar puasanya batal. Beda halnya orang yang mabuk. Wa idza agma alaihi aw sakara fala yadurru illa idza tawraqah jami'un nahar. Artinya apabila orang itu berpuasa kemudian terkena penyakit ayan-ayanan atau dia itu di tengah hari kemudian mabuk, fala yudurruh, maka puasanya tidak bahaya, puasanya tidak batal, terkecuali idastawraqa jami'un nahar, terkecuali sakit ayan-ayanannya atau mabuknya tadi itu tidak sembuh-sembuh sampai habisnya waktu siang. Kalau habisnya waktu siang belum sembuh, maka puasanya batal. Mabuknya belum sembuh sampai habisnya siang, sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib tidak sembuh mabuknya, ayan-ayannya belum sembuh, maka puasanya batal. Kalau cuma sebentar, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Fa in afaqah walau lahghatan minan nahari sahah shaumuhu. Artinya apabila orang yang mabuk tadi, orang yang terkena ayan-ayanan tadi itu sembuh meskipun sebentar di siangnya itu sahah shaumuhu, puasanya sah. Wala yadurru an-naum, puasanya wala yadurru an-naum walawis tawraqa jami'un nahar haitsana wa qabla naum. Ini keterangan ini adalah orang yang tidur itu puasanya tidak batal, tidak bahaya meskipun tidur terus. Sebelum subuh dia itu tidur sampai maghrib. Setelah maghrib bangun, ini puasanya tidak masalah, puasanya tidak batal. Asalkan sebelum tidur itu dia itu niat besoknya mau berpuasa. Ini mengenai orang yang syarat sahnya puasa yang nomor 2. Kemudian bentuk yang ketiga adalah an-niqa minal haidi wan nifas, yaitu suci daripada haid dan nifas.
orang yang berpuasa atau orang perempuan yang berpuasa tadi tidak dalam keadaan haid atau nifas. Misalkan orang perempuan puasa di tengah hari dia itu haid, maka puasanya batal, karena syarat sahnya puasa diantaranya harus tidak haid atau tidak nifas. Selanjutnya syarat sahnya puasa yang keempat adalah al-ilmu bikaunil waqti qabil lisaum, yaitu tahu pada waktu itu adalah waktu yang bisa digunakan untuk puasa. Ini adalah syarat sahnya puasa. Jadi tidak sah berpuasa di waktu-waktu yang haram atau dilarang untuk berpuasa. Seperti contoh berpuasa di hari raya Idul Fitri, berpuasa di hari raya Idul Adha, dan juga berpuasa di hari-hari tasyrik. Ini dilarang dan puasanya tidak sah. Jadi kalau selain itu, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang boleh untuk berpuasa. Beda hanya dengan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik, ini tidak sah berpuasa di hari-hari itu. Ya, demikian dari saya keterangan mengenai syarat wajibnya puasa, yang kedua syarat sahnya berpuasa. Alhamdulillah selesai. Jika ada hal-hal yang kurang mengerti bisa ditanyakan, baik itu di komentar maupun di yang lain. Dari saya kurang lebihnya, bila ada kesalahan minta maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.